Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Doa kami untuk Anda semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat ya. Kita ketemu di hari Jumat penuh barokah. Atau yang kerja kantoran akan bilang bahwa thanks God it's Friday. Terima kasih Tuhan bahwa ini hari Jumat karena berarti besok hari libur. Dan seperti biasa, saya mengajak Anda, bukan saya dengan Mbak Agi mengajak Anda untuk gabung ngobrol bersama kami dalam obrolan di dapur redaksi Forum News Network, yakni Off the Record, jadi membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda sekalian, sahabat Off the Record. Nah, Mas Hersu, ini walaupun akhir pekan, tapi kita beritanya tetap seru, Mas Hersu. Ya. Indonesia kapan sih nggak serunya sih? Iya, salah satunya adalah unjuk rasa mahasiswa ya Mas Hersu. Dan saat ini tidak hanya mahasiswa, bahkan yang di Jakarta itu yang turun adalah juga emak-emak. Emak-emak banyak sekali loh Mas Hersu, dan mereka bahkan mengatakan bahwa akan terus demo sampai harga BBM diturunkan begitu. Ada juga yang meminta Pak Jokowi turun begitu. Dan kemudian di daerah-daerah juga banyak sekali demo yang lain gitu. Terus kemudian juga di Yogyakarta ya, di Yogyakarta ini mahasiswa UGM bahkan turun langsung juga begitu. Ya. Oke, ini pokoknya kalau Anda mau nyebut demo itu, Anda tinggal merem aja gitu, Anda bisa terus lemparkan dadu gitu di peta itu di Indonesia itu seluruh Indonesia akan ada demo ya. Itu topik yang nanti kita akan jadi topik bahasan utama kita. Tapi saya kira kita perlu mengupdate juga perkembangan soal buzzer mantan ketua Jaris ya, Kokun tadi yang kemarin akhirnya datang ke Lirboyo gitu ya. Kalau biasanya saya lihat gagah banget loh kalau kalau dia bicara gitu. Tapi kemarin kok ketika datang ke Lirboyo saya lihat bahasa tubuhnya kayak orang nggak pede gitu. Iya betul, mungkin juga karena dia memakai, kalau saya perhatikan itu soal kostum juga ya Mas Hersu. Biasanya orang kalau datang ke pesantren begitu kan, seperti yang dikenakan dia kan didampingin oleh Guntur Romli ya. Ini adalah anggota dari Jaringan Islam Liberal atau JIL. Dan kemudian dia memakai baju putih dan kemudian memakai peci kalau tidak salah begitu. Nah sementara Eko ini kan memakai baju hitam yang lengan panjang yang kemudian digulung begitu kan. Jadi kesannya memang sementara yang menyambut ini kan juga memakai baju yang berwarna putih kayak gitu, ada yang pakai peci juga dan sebagainya begitu. Mungkin kalau saya rasa sih itu ada perasaan juga kalau seandainya dia harus memakai peci atau apa, mungkin malah dibully nantinya begitu ya. Antisipasi gitu. Lirboyo ini pesantren besar, kebetulan saya pernah ke sana untuk sebuah acara gitu. Wow, santrinya luar biasa. Banyak gitu dan satu kawasan itu adalah kawasan Lirboyo. Memang ini pesantren yang cukup besar dan sangat berpengaruh ya di kalangan NU. Oke, itu isu yang kita bahas. Terus yang lain apa Mbak? Ada perkembangan apa lagi selain Eko Kun tadi, terus kemudian mungkin juga update ya, karena kemarin kita membahas soal perkataan dari Pak Effendi Simbolon, anggota DPR ya. Kelihatannya belum selesai ya, walaupun sudah ada permintaan maaf ke Panglima TNI, sudah dipanggil MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi sampai sekarang kelihatannya permintaannya Effendi Simbolon untuk bertemu dengan Pak Kasat Dudung Abdurrahman belum berjawab gitu ya. Betul, WA-nya hanya checklist 1 katanya. Walaupun sudah ada emoticon cinta begitu ya, love dan bendera Indonesia, tapi belum dibaca rupanya. Ya, ini sangat menarik juga ya. Oke, yang lain atau 3 itu saja kita akan bahas? Sebenarnya masih ada Sambo dan kemudian ada Biorka. Gitu Biorka, ya, saya kira Biorka ya. Biorka juga sangat menarik. Nah, saya lupa betul. Biorka ini penting kan dibahas kemarin kan sudah ada seorang pemuda di Madiun yang ditangkap gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat profilnya kayaknya nggak Biorka banget lah, karena Biorka itu bahasa Inggrisnya bagus, terus teknologinya canggih. Sementara anak ini hanya anak lulusan apa? Lulusan STM atau SMA? MAN. Aliyah negeri ya. Ya betul. Dan kemudian jadi pedagang es yang handphonenya pun
handphone jadul yang yang Mhm. dikredit gitu ya kalau nggak Iya. salah. Ya oke, Iya. kita bicara soal itu ya nanti ya. Ya. Oke, kita mulai dari, unjuk rasa ya. Saya kira Iya, unjuk rasa ini menjadi, sangat masif sekarang ini seperti kita sebutkan betul. tadi dan mulai terjadi beberapa tindakan yang represif dari aparat Iya. keamanan gitu. Tetapi ada juga simbol-simbol yang saya kira menarik tentang bagaimana ada staf KSP yang diusir oleh Iya. unjuk rasa karena Mhm. dianggap tidak cukup, representasi mewakili pemerintah dan Betul. juga ada tadi Anda sebut tadi pembakaran jaket alma mater di UGM ya. Nah, Mhm. nggak Iya. kita harus lihat UGM itu tidak jangan hanya UGM-nya, tetapi ini adalah kampus yang sekarang ini kampusnya Pak Jokowi meskipun sekarang lagi ribut ada buku baru lagi dari, siapa, Mbak Tri. Bambang Tri yang, Jokowi Undercover Jilid 2 gitu dan kalau dia tetap dalam posisi meragukan Pak Jokowi, bukan meragukan, dia menyatakan Pak Jokowi bukan alumni, tapi sejauh ini ya publik memahaminya ketika ada pembakaran itu adalah simbol terhadap protes mereka terhadap para alumni mereka. Karena di luar Pak Jokowi sekarang itu kan Mhm. alumni UGM tuh banyak banget di kabinet Iya, gitu ya. Beda dengan betul. masa lalu, kalau masa lalu kan UI biasanya Mhm. kan, UI pun khususnya Fakultas Ekonomi. Mhm. Tapi sekarang ini UGM banyak sekali yang menjadi menteri-menteri yang, sangat vital, yang memegang posisi vital di pemerintahan Indonesia gitu ya. Mhm, iya betul Mas Ersu. Jadi ini, kita agak tersentak juga ya, bahwa, ini memang betul-betul, unjuk rasa ini sudah sangat masif begitu, dan kemudian, tersentaknya bukan apa-apa, sebenarnya UGM juga sudah melakukan, ikut melakukan unjuk rasa seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya, cuman kemarin mereka, melakukan pembakaran, jaket alma mater dan itu dilakukan, dalam unjuk rasa bersama mahasiswa-mahasiswa lain dan juga oleh rakyat gitu. Karena ini adalah berupa aliansi dan unjuk rasanya cukup cukup besar, biasanya itu dilakukan kan di, Bulak Sumur ya, bundaran bundaran Bulak Ya Sumur bundaran begitu. Sumut biasanya. Iya, sementara ini dilakukan di Malioboro atau tepatnya itu di depan gedung kepresidenan kepresidenan yang kita sebut Gedung Agung ya, Agung yang ya. ada arca dengan gada itu begitu dan kemudian disitulah menjadi pusat, dari unjuk rasa tersebut dan kemudian yang, banyak orasi dan salah satunya yang kemudian ditangkap oleh media, oh ini sangat penting ya, mahasiswa UGM sudah, memandang jadi seperti itu. Mereka mengatakan, "Kami tidak ingin ada lagi alumni UGM yang menjadi pejabat maupun kalangan pemerintahan yang kemudian pada akhirnya lupa kepada masyarakat." Ini Mereka malulah mereka ya. iya, Malu punya betul. presiden seperti Mereka Pak merasa Jokowi ya. kecewa, malu, Ya marah kecewa, juga malu gitu juga ya. marah ya. Mereka mengatakan bahwa pada akhirnya mereka itu tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat. Padahal selama ini UGM dikenal sebagai kampus kerakyatan Iya, begitu. ya itu sangat UGM itu begitu, dikenal sebagai kampus rakyat dan profil mahasiswanya kan memang rata-rata ya bukan nggak se-high profile kayak kampus UI gitu ya. Nah, Betul. UGM itu Mhm. saya Iya. ingat tahun 80-an makanya pun ada yang namanya satu pojok namanya SGPC, Gokcel gitu ya. Ya, Iya, gitu. iya itu adalah khasnya ya, apalagi di Jogja kan juga dikenal dibandingkan kota-kota lain itu makanan masih sangat murah begitu kan. Jadi orang, banyak yang menyekolahkan ke Jogja itu karena itu dari berbagai kalangan, banyak dari petani, nelayan dan sebagainya. Karena memang, mungkin berbeda dengan yang lain juga Mas Hersu karena di sana fakultas sangat beragam ya. Nah, ini yang duduk di pemerintahan yang mereka soroti itu antara lain adalah jelas Presiden Pak Jokowi dan yang kedua itu adalah Mensesnek Pratikno. Karena itu kan mantan, rektor mereka. Jadi mereka protes kan kepada Pak Pratikno yang sebetulnya Pak Pak Pratikno sebelumnya juga mantan, dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi pastinya sangat memahami hal ini begitu kalau kita lihat. Nah, mereka mengatakan Mas Hersu bahwa mereka itu, pembakaran itu ada simbol kekecewaan ke alumni tersebut, terus kemudian juga mereka mengatakan bahwa, saat ini mereka menjadi pejabat negara, tapi, banyak yang menjadi menteri begitu, tapi kenapa mereka membakar adalah karena mereka itu tidak sesuai dengan ikrarnya gitu. Jadi ikrarnya itu adalah untuk membantu rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi sekarang yang dilakukan justru mereka mendukung atau bahkan menjadi inisiator dari berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, begitu. Itu hasil orasi yang saya tangkap sih begitu, Mas Hersu. Ya, ini menarik karena sebenarnya beberapa waktu yang lalu, pekan lalu kalau nggak salah, pekan lalu atau 2 pekan lalu itu juga Mhm. berlangsung pertemuan para profesor di Student Ya Corner-nya betul.
di UGM ya. Dan Mhm. ini menarik gitu karena bagaimanapun ini simbol. Kita selalu kan melihat Mhm. gerakan-gerakan itu ada simbolisasi gitu ya kan. Ketika di Mhm. UGM mulai bergerak, kemarin ada profesor-profesor dari berbagai perguruan tinggi berkumpul di UGM dan kemudian Mhm. menyatakan ada krisis kepemimpinan. Terus sekarang di bawah mahasiswanya mulai membakar jaket alma mater. Saya kira ini gerakan-gerakan ini memasuki momentum sudah mulai memasuki momentum khusus ya. Dan Ya. kita lihat seperti itu ya, simbol-simbol ini sudah mulai muncul dan orang menganggap ini sejarah sedang mulai menemukan jalannya gitu ya. Iya. Nah, ini yang saya kira menarik ya di UGM seperti itu, kemudian di Jakarta demo juga sangat masif, daerah-daerah sangat masif. Tapi kemarin yang di Jakarta yang saya kira yang perlu kita highlight ketika ada seorang kepala staf anggota ya, itu saya kira ya Iya. staf Mhm. di KSP. KSP gitu yang diusir oleh pengunjuk rasa. Ini juga menarik loh menurut saya, Mbak. Ini juga simbol juga loh saya kira ya. Iya, iya. Iya, jadi kemarin kan, cukup seru ya yang di Jakarta, yang di Patung Kuda tersebut. Jadi mahasiswa itu berhasil memindahkan begitu yang, kawat-kawat yang Oh, digunting peduli. ya, kawat berduri, terus juga semacam konblok itu kan memang, mereka meledeknya itu sebagai udah seperti benteng Takeshi gitu, karena sekarang sudah dikelilingi betul gitu dengan blok-blok tersebut begitu, dan kemudian mahasiswa berhasil, memindahkan, mereka bernegosiasi cukup lama gitu dengan polisi, dan kemudian datanglah Pak Abraham Wirotomo. Jadi ini memang mahasiswa ketika bernegosiasi, polisi mengatakan, ya jadi Anda mau, kalau seandainya Anda mau saya akan panggilkan, tapi harus kondusif, semuanya harus aman begitu. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka tetap inginnya adalah Pak Jokowi begitu. Nah, tapi akhirnya yang datang adalah Pak Abraham Wirotomo ini. Dia adalah tenaga ahli utama dari KSP. Dia sempat naik ya Mas Erzu, sempat naik ke atas Komando ya. mobil komando begitu, terus kemudian dia menjelaskan mengapa BBM itu harus naik, yaitu bahwa karena adanya krisis energi dan lain-lain lah. Tapi mahasiswa ini tetap mengatakan kami ingin Jokowi, kami ingin langsung berbicara dengan Jokowi begitu. Terus kemudian ya mereka tidak puas dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Abraham tersebut, dan kemudian mereka mengatakan, ya kalau gitu kenapa Anda ada di sini gitu. Dan mereka kemudian mengusir Pak Abraham, dia turun begitu. Tapi saya lihat ini bagus sekali ya Mas Ersu, karena bagusnya adalah mahasiswa bisa mengendalikan diri. Jadi ini kalau melihat ribuan mahasiswa itu begitu masif, hampir tidak ada celah satu sama lain. Bahkan ketika ini kan sampai malam juga ya, ketika malam gitu ada ban dibakar dan kemudian sempat ricuh juga di situ begitu, dan ditemukan banyak provokator. Tapi tetap saja Pak Abraham ini dalam kondisi baik-baik saja gitu. Tidak ada kemudian dia turun, dia didorong atau apa begitu ya. Ini betul-betul bisa mengendalikan emosi. Bahkan ketika berdialog dengan para polisi tersebut, wakil dari mahasiswa itu setiap kali dia sudah sempat terpicu emosi, itu temannya yang langsung mendekap begitu, menenangkan. Dan itu ini anak-anak calon pemimpin masa depan. Kita harapkan mereka tidak seperti yang sekarang, yang dulu tahun 98 ikut terjun berkuar-kuar dan kemudian kita menikmati materi sebagian besar, mereka kemudian lupa kepada tujuan. Kita harapkan gitu. Mudah-mudahan, Mbak ya. Oke. Iya. Iya. Ini memang menarik dan seperti sudah kita sampaikan sebelumnya, dan dari monitoring kita dengan gerakan-gerakan mahasiswa, mereka ini akan terus berlanjut gitu ya aksi ini. Iya. Dan di daerah masif sekali loh Mas Ersu. Iya. Iya, di daerah misalnya katakanlah itu sampai ke kota-kota kecil ya. Kita lihat di Tasikmalaya, di Subang, terus kemudian tidak hanya di Jogja tapi di Klaten, terus kemudian di Magelang. Di Magelang ini banyak sekali dan seru karena mereka menggunakan bahasa Jawa juga, menyuruh anggota DPRD-nya keluar gitu. Saya menerjemahkan, oh iya. Jadi karena di daerah mereka seringkali juga menggunakan bahasa daerah kan ya. Terus kemudian belum lagi di Sumatera Utara, kemudian di Sulawesi begitu ya, di NTT juga terjadi. Jadi ini memang masih sekali, ini pemirsa Off the Record dapat melihat beberapa di antaranya. Cuman mohon maaf apabila ada beberapa kericuhan atau bentrokan, kita tidak bisa menayangkannya ya Mas Ersu, karena itu nanti akan membuat YouTube kita ini bisa di take down atau mendapatkan dolar kuning gitu.
limited ya, jadi siarannya terbatas itu. Iya, dan kemudian tidak direkomendasikan ya secara algoritma, dia tidak akan direkomendasikan ke beranda dari para subscriber. Nah, kemudian juga Mas Ersu yang sekarang baru kemarin ya kita baru ketahui bahwa ternyata kedatangan Pak Jokowi itu di Maluku Tenggara ya Mas Ersu. Yang sebelumnya kita tahu bahwa karena memang dari beberapa berita itu dikatakan Pak Jokowi disambut oleh mamak-mamak gitu ya, terus kemudian rame Pak Jokowi membagikan bansos dan sebagainya gitu, tapi ternyata di sana ada insiden juga Mas Ersu. Ya, dari mahasiswa itu ketika mereka berunjuk rasa dari HMI, dari kelompok Cipayung dan sebagainya itu, yang kata mereka sebelumnya mereka sudah memberikan surat pemberitahuan, tapi ternyata ketika pada hari hanya yaitu pada tanggal 14 kemarin itu ternyata mereka kemudian dipukuli ya, mereka dikeroyok oleh dikatakan itu adalah oleh Satpol PP, oleh polisi dan juga oleh beberapa kelompok masyarakat begitu, dan kemudian ini mengakibatkan ada korban jatuh juga, sempat masuk ke rumah sakit juga, dan kemudian ada yang cukup berat katanya demikian, karena sampai ada sekitar 20 mahasiswa itu yang dikatakan luka-luka. Wah, ini tampaknya udah mulai ada bentrokan fisik ya Mas Ersu di mana-mana. Ya. Dan kita selalu mengingatkan ini bahaya loh, jangan sampai represif, jangan sampai ada benturan semacam itu gitu. Kenapa? Karena kan polisi sendiri sekarang ini juga sedang menghadapi persoalan. Bisa jadi itu mereka jadi ketemu tuh frustrasi di kalangan kepolisian, terus frustrasi terjadi kekerasan semacam itu. Dan saya kira dalam situasi sekarang kalau terjadi kekerasan bukan membuat orang malah takut gitu kan, justru orang akan lebih beringas lagi. Kan persoalan perut ya, jadi kalau perut itu orang udah nggak bisa mikir panjang lagi gitu. Iya betul, yang sebelumnya itu terjadi kebalikan gitu Mas Hersu. Di Jakarta itu yang demo berapa hari yang lalu ya, saya lihat biasanya itu adalah pendemo yang mereka membacakan doa begitu ya, mereka salawat lah, mereka membacakan salawat begitu. Tapi ternyata kemarin sekitar 2 hari yang lalu berarti ya, ketika yang ramai itu tanggal berapa? 13 ya, yang ramai juga. Nah itu polisinya yang membacakan salawat begitu. Jadi agar supaya mahasiswa ini tenang, mahasiswa kalem begitu, polisi yang membacakan salawat ini kan sesuatu yang belum pernah kita jumpai. Biasanya adalah justru mahasiswa, emak-emak, pendemo misalnya dari 212 atau apa begitu membacakan salawat, dan bahkan kadang-kadang itu ditengarai sebagai sesuatu hal yang demo kok baca salawat, kalau mau berdoa jangan di jalanan begitu kan, seringkali ada komentar seperti itu gitu di medsos. Tapi ternyata ya, ini yang melakukan bukan dari pengunjuk rasa, tapi justru dari ada kok, memang itu udah cukup lama ada polisi tim yang semacam itu bagian dari pengendalian Dalmas ya, pengendalian masa itu memang menggunakan pendekatan persuasif semacam itu. Saya kira pendekatan persuasif bagus sebetulnya. Bagus ya. Oke, kita pindah ke topik yang lain yang kita janjikan soal Ekokun tadi ya. Buzzer itu ya, ini kelihatannya dari sisi antara Lirboyo dengan Ekokun tadi sih sebenarnya udah beres ya. Setidaknya begitu ya, tapi di luar itu ternyata masih banyak yang nggak terima, karena kemarin kan datang dia yang seperti ada tadi cerita Ekokun tadi didampingi oleh Guntur Romli, IJIL ya, Jaringan Islam Liberal. Dari namanya ada tahu Anda cara berpikirnya bagaimana ya kalau nyebut namanya, ada Islam kok liberal gitu. Ekonomi liberal aja itu menghasilkan kapitalisme kan gitu, dan itu mesti eksploitasi. Nah kalau itu Islam yang liberal itu apakah dia juga mengeksploitasi Islam? Gitu. Iya betul, dan itu banyak juga yang mempertanyakan gitu, netizen gitu Mas Hersu, saya baca mereka loh kok yang mendampingi saja sudah dari JIL, jadi mereka ya ini sama saja, justru memperlihatkan wajah mereka seperti apa begitu. Dan tapi kalau kita lihat si Guntur Romli ini adalah memang merupakan bagian dari Ganjaris, karena pada saat deklarasi yang lalu kita masih ingat Mas Hersu, bulan apa tuh ya, Januari atau apa, beberapa bulan yang lalu lah ya, itu deklarasi Ganjaris itu di situ ada memang kelompoknya adalah ada Denny Siregar, terus kemudian ada Zen Kribo itu yang sering disebut sebagai Habib Kribo, terus kemudian juga ada Guntur Romli ini, ada Armando. Ya betul, ada Ade Armando, terus kemudian ada Rudy Kamri ya.
Ya. Terus ya pokoknya dari kelompok itulah gitu. Jadi ya memang, orangnya itu-itu saja begitu. Jadi ini memang Ganjaris ini ada dari kelompok Cokro lah kita bisa bilang Jokowi demikian. ya, Jokower lah ini mereka ini. Jokower yang terbentuk dari sejak tahun 2017 ya orangnya ini saja. Nah sekarang, Eko ini kan sudah mundur sebagai, Kornas ya, Ketua Umum Kornas Ganjaris ini yang sekarang dipegang PLT-nya itu adalah sekjennya Mas Hersu, sebelum Siapa? ada, sekjennya itu Kris Chandra namanya. Chris Chandra. Oh. Kris, Siapa iya. Mbak ya? Dianya siapa ya? Backgroundnya apa ya? Kalau saya setahunya dia adalah, food blogger ya. Oh, oke. Dia food blogger jadi dia juga aktif di media sosial begitu ya. Cuman kalau kita melihat di sini dia memang Ahoker kelas berat lah ya. Hmm. Karena sampai akhir tahun 2021 dia masih menginginkan agar Ahok itu menjadi menteri. Jadi ketika Pak Jokowi itu akan, melakukan, perombakan kabinet ya, reshuffle, dia mengusulkan agar supaya Ahok itu masuk begitu. Ya. Ya, jadi memang linear lah ya Ya, garisnya. ini ya. Siapa pendukung Ganjar itu, pendukung Ganjar ini pasti pendukungnya Pak Jokowi, pasti pendukung Ahok gitu. Dan tapi saya kira ini buat Ganjar memang apa ya, dia pasti kaget gitu ketika Eko tadi melakukan hal ini, karena bagaimanapun juga kan mereka pasti berhitung tentang suara Nahdien gitu ya, suara NU ini sangat besar dalam pilpres. Dan kemarin juga kalangan Nahdien ini sebagian besar juga mendukung Pak Jokowi gitu. Jadi kalau sampai kemudian terjadi Kornas Ganjaris melakukan semacam itu, saya kira ini menjadi pukulan yang serius buat Ganjar. Makanya saya nggak kaget kalau kemudian Ganjar mengaku dia tidak ikut-ikutan ya dalam kasus ini gitu ya. Dan kemarin kan kita mendiskusikan ini Eko Kutadi ini mundur atau dipaksa mundur gitu sebagai Ketua Umum Kornas Ganjaris. Iya, kalau pengakuan dari Ganjar sendiri sih dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai kegiatan dari para relawan ini. Bahkan dia tidak tahu pembentukannya, dia tidak tahu. Benar itu. Ya. Tapi jangan lupa Pak Ganjar ini tidak tahu. Tapi ketika ada film Sayap-Sayap Patahnya Denny Siregar itu dia yang katanya menelpon Denny Siregar ingin melihat, dan Denny yang sudah berkali-kali nonton begitu ya, dia menemani Ganjar. Nah, saya rasa sebagai sesama pegiat gitu ya, mereka menyebut diri sendiri kan sebagai pegiat media sosial. Kalau kita menyebutnya sebagai buzzer mereka itu ya. Pak Ganjar ini tentu tahulah kegiatan para buzzer ini begitu. Dan kita jangan lupa bahwa sebagai relawan itu perlu dana yang sangat besar. Seperti mereka melakukan menginisiasi acara-acara seperti jambore, pameran, terus kemudian mereka juga mengumpulkan massa begitu ya, terus deklarasi itu juga sangat. Iya, deklarasi. Ketika ribut-ribut di Sulawesi Selatan ya. Iya. Ada katanya akan memberikan uang berapa, ternyata cuma berapa. Ya, janjinya dikasih uang 50.000, datang ke acara seperti itu deklarasi ternyata cuma dikasih 10.000 dan pada ngamuk gitu ya. Ya memang kita tahu belakang deklarasi itu biasanya ada mobilisasi dan banyak orang bayaran lah gitu. Jadi jangan. Iya. Tapi kan buat publik yang tidak paham ini penting. Ini yang disebut namanya kalau dalam teori komunikasi kan bandwagon effect gitu. Sama juga seperti halnya publikasi lembaga survei gitu ya. Ini kan teori sebenarnya diadopsi dari teori marketing gitu, ketika orang itu senang menjadi bagian dari orang lain. Kalau yang sekarang beli tas ini, dia maunya juga pasti supaya dia dianggap bagian dari tren yang sedang berkembang gitu. Nah, maksudnya juga seperti itu. Kalau kemudian di mana-mana ada deklarasi Ganjar, kemudian dipublikasikan bahwa Ganjar itu elektabilitasnya tinggi, orang akan cenderung ikut jadi pilihan banyak orang. Itu ya sebenarnya maksudnya kan gitu. Makanya ya mereka rela untuk mengeluarkan uang, membayar orang-orang untuk datang untuk berkumpul gitu. Iya, jadi orang-orang itu akan mereka ada di top of mind gitu ya Mas Hersu ya, sosok ini, karena begitu banyak dipublikasikan baik oleh media sosial maupun media mainstream, mungkin demikian ya ininya secara psikologis kita melihatnya. Nah, ini soal Eko Kuntadi ini, terus kemudian dari pihak
dari pihak pengurus dari Lirboyo sendiri mengatakan bahwa pertemuan tersebut sudah cukup. Ini ada fotonya ya Mas Hersu, pertemuan antara Eko Kuntadi, terus kemudian juga dari pihak yang satunya adalah dari Ning Imas dan juga dari suaminya itu Rifkil Muslim, Gus Rifkil, begitu. Walaupun orang banyak menyoroti nih di medsos Mas Hersu, dan kemudian juga ada di dari tweetnya Gus Rifkil itu begitu, itu mengenai wajah dari Ning Imas begitu yang tidak terlihat happy begitu ya. Nah, tapi saya tidak bisa berandai-andai. Kadang-kadang orang kan memang wajahnya serius atau apa, tapi terlihatnya demikian begitu ya. Dan kemudian dari pengurus mengatakan memang tidak ada tuntutan secara hukum, tapi kalau seandainya kemudian ada tuntutan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, ya itu mereka silahkan saja begitu. Mereka tidak ikut dalam itu. Nah, kemudian di tweet dari Twitternya Gus Rifkil sendiri itu banyak sekali yang menyesalkan kenapa tidak dibawa ke ranah hukum begitu, karena ini sudah melampaui dari yang lain loh Mas Hersu. Maksudnya melampaui dari kejadian-kejadian penghinaan yang lain gitu. Nah, mereka menginginkan agar ini dibawa ke ranah hukum tersebut karena memang Eko ini sudah berkali-kali melakukan penistaan gitu. Mereka mengatakan demikian. Nah, antara lain yang dilakukan itu adalah kepada AA Gim. AA Gim itu dia mengomentari soal perceraian AA Gim, padahal katanya kalau di netizen sendiri suara netizen mengatakan bahwa pantesan mohon maaf ya bahwa dia berpisah dengan istrinya begitu Eko karena dia kelakuannya seperti itu begitu ya. Nah, tapi terus kemudian ada lagi Ustadz Adi Hidayat, itu juga pernah dia hina juga di Twitter, dan kemudian itu diungkap lagi nih oleh para netizen yang menyesalkan bahwa ini tidak dibawa ke ranah hukum. Ini saya bacakan saja Mas Hersu. Jadi dikatakan oleh netizen kemungkinan Eko ini meminta maaf karena dia ketemu batunya begitu ya. Kebetulan yang dia hina adalah dari NU, dan kemudian ini ternyata Ning Imas ini adalah salah satu ustazah yang dibanggakan oleh NU karena jarang yang kemudian hafal tafsir, terus kemudian juga dia hafizah dan sebagainya, itu jarang. Makanya saya juga melihat ini di NU online, baik itu di TikTok, di YouTube, dan juga di online-nya begitu, ini sering sekali dia masuk ke situ bersama dengan Gus Baha dan lain-lain ya Mas Hersu. Nah, ini yang dicatat adalah Eko pernah memfitnah Ustadz Adi Hidayat, yaitu dengan tudingan menggelapkan dana donasi untuk Palestina yang terkumpul hingga 30 miliar pada bulan Mei 2021 lalu. Nah, kita tentu masih ingat pada waktu itu terjadi serangan Israel ke Palestina. Kemudian sesudah itu tidak ada permintaan maaf, walaupun Ustadz Adi Hidayat itu sudah memperlihatkan rekeningnya, dan bahkan ketika Eko mengatakan itu tuh dia sudah menyerahkan uang tersebut sejumlah lebih dari 30 miliar sebetulnya. Sudah menyerahkan itu kepada wakil dari pemerintah, dan kemudian kalau tidak salah 27 miliar atau apa itu secara tunai dibawa ke sana, sementara sisanya adalah berupa beasiswa begitu. Itu tidak ada permintaan maaf setelah ada unggahan dari Ustadz Adi Hidayat. Terus kemudian dia kembali menyerang Ustadz Adi Hidayat itu yang membahas materi tauziah kehidupan surga, juga mirip dengan isinya dengan yang diucapkan oleh Ning Imas. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah dia menghina itu UAS tentunya. Ini sudah berkali-kali dia kalau dengan UAS ini. Dia mengolok-olok Ustadz Abdul Somad yang tidak bisa masuk ke Singapura pada bulan Mei 2002. Yaitu dia mengatakan seperti ini Mas Hersu. Kalau ditolak liburan ke Singapura, kan bisa ke Dufan, naik ontang-anting atau kora-kora. Foto sama badut di sana, atau ke Ragunan juga bisa, foto sama gajah. Jangan lupa bawa kacang buat kasih makan monyet, begitu. Ini luar biasa Mas Hersu. Selain itu dia juga kepada pendakwah Gim atau Abdullah Gimnastiar, dia pernah menjadi sasaran juga pada bulan Juni 2021, yaitu dia mengatakan hubungan Gim dengan Teh Ninih yang harus berpisah. Jadi dia mengatakan seperti ini, saat ibumu melahirkanmu cuma kau anggap sedang sebagai turun mesin. Jangan salahkan orang jika mereka menganggap kau cuma oli bekas. Itu ditujukan kepada Agim, dan kemudian dia juga mengatakan
selanjutnya dia mengatakan lagi, mencuit lagi, waduh kok turun mesin, kirain ustadz, ternyata montir. Ini luar biasa sekali Mas Rezu. Ini saya rasa kalau seandainya kemarin dia melakukan melakukan hinaan dan juga penistaan terhadap isi dari tauziah Ning Imas ini, kalau ternyata Ning Imas bukan ternyata keluarga besar NU, saya rasa permintaan maaf ini tidak akan terjadi. Karena kepada ulama-ulama besar itu pun dia juga tidak pernah meminta maaf. Tadi kan Anda menyinggung bahwa kok Anda melihat wajahnya Ning Imas ini tidak cukup happy, karena kan dia juga pernah sudah menyatakan ketika Eko tadi minta maaf ya, bahwa dia harusnya minta maaf ya kepada dia, tapi kepada Ibnu Katsir, karena dia membahas tafsir Ibnu Katsir juga kepada umat Islam kan. Saya kira sebenarnya saya kira pilihan mungkin dia cukup pas lah kalau kemudian Lirboyo menyatakan bahwa dia minta maaf, tapi dia tidak bisa menghalangi kalau ada orang lain yang mengambil langkah hukum gitu ya, karena ini kan bukan hanya yang dihina itu Ning Imas, tapi ini adalah masalah agama ya, masalah tafsir Al-Quran yang dia hina kan gitu, jadi masuk golongan penistaan agama. Dan saya kira sebenarnya bisa publik untuk mengajukan gugatan walaupun tidak terkait langsung, karena bagaimanapun itu penghinaan terhadap umat Islam dan juga ajaran agama Islam itu terhadap kitab suci orang Islam, Mbak. Iya betul Mas Ersu. Makanya banyak dari Ansor, kemudian dari PWNU di berbagai daerah begitu ya, itu memang masih kecewa, dan kita lihat juga tweet dari ini juga masih menunjukkan kekecewaan dari netizen. Ya, kita lihat ke selanjutnya. Oke. Kalau saya sih sebenarnya Sambo udah agak sedikit bosan ya itu, walaupun ada hal yang menarik itu tuh. Yang menurut saya yang masih lucu itu sekarang Bjorka sih Mbak. Lucu-lucu tapi lucu serius saya kira kemarin itu, karena ada penangkapan ya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap seorang pemuda tadi yang disebut yang pemuda di Madiun itu. Dan sebenarnya memang sudah dapat kiriman cukup lama ya tentang itu ya, tentang siapa yang diduga sebagai Bjorka itu memang ada waktu itu namanya di webnya Dark Tracer. Dark Tracer itu ada platform yang menjelajah mengenai hal seperti itu ya, soal. Dan pada waktu itu disebut memang saya dapat kiriman lengkap itu Dark Tracer itu, dan kemudian namanya kan di situ disebut hanya Mah gitu ya. Namanya itu sebenarnya Muhammad Agung ya. Muhammad Agung, hanya saya nggak tahu di situ cuman Agung, ini nationality-nya Indonesia, sex-nya male, umur 23 tahun, dan nomornya gitu ya. Dan ada nickname Akhirosan, Ahahiro, Gumelas, Bior Kasim. Nah, itu ada yang disebutkan gitu. Tapi saya kira ini kalau lihat profil dia dan kemudian bagaimana Bjorka juga masih terus aktif, ya ini pasti akan salah tangkap kan ini ya. Iya. Karena setelah itu ditangkap pun kemudian akun dari Bjorka ini masih tetap aktif, walaupun kalau untuk Twitternya itu naik turun ya. Kadang keluar terus kemudian ini, dan kemudian akun Twitter yang memakai nama Bjorka ini sekarang banyak sekali. Ya, kita duga sejak awal. Bjorka Gizem gitu, memakai X gitu, kemudian Bjorkanesia, kemudian Bjorkaism gitu, pakai ISM, terus banyak sekali. Ada juga yang Bjorka KW begitu ya, itu banyak banget, sengaja dikasih Bjorka KW buat lucu-lucuan gitu. Jadi kita untuk melihat mana yang asli gitu ya, kita juga kita harus waspada begitu. Tapi kalau di akun Telegramnya dia sempat menghilang, dan kemudian dia menghapus semua data-data yang dikeluarkan mengenai data Pak Luhut, mengenai data Erick Thohir, apa semuanya kan tadinya dia bocorkan itu antara lain lewat Telegram. Itu sekarang dia sudah mulai muncul lagi Mas Ersu, dan dia juga ngomongin soal si Dark Tracer itu, yang dia adalah sebagai platform gitu yang memang melacak hal-hal yang dinilai gelap ya seperti ini begitu, tapi ternyata pelacakannya itu salah begitu kalau menurut dia demikian, karena ternyata memang akhirnya kan memang diungkap ya oleh media bahwa si MAH ini, si Agung ini ternyata adalah lulusan MAN, terus kemudian dia juga bekerja sebagai tukang es, dan sebagai tukang es pun kata ibunya itu dia hanya berpenghasilan 700.000 per bulan, karena itu bukan usahanya dia tapi dia hanya pegawai, dan kemudian dia menyisihkan setiap bulan gitu beberapa ratus
ribu atau puluh ribu dan akhirnya bisa membeli HP dan HP-nya pun HP sederhana begitu. Boro-boro di rumah ketika terus kemudian digeledah rumahnya, kamarnya pun diperlihatkan oleh ibunya yaitu kamar anak laki-laki ya yang ya biasa anak kamar laki berantakan dan memang tidak ada komputer sama sekali dan mungkin dia juga ya kalau saya rasa di zaman sekarang Man juga mendapatkan pelajaran komputer ya, tapi artinya di rumah dia tidak punya komputer dan tidak punya laptop. Nah, itu yang kemudian kenapa dia masih ditangkap dan kemudian kemarin ada kabar dia dibawa ke Jakarta, Mas Hersu ya? Ya, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jakarta gitu. Padahal kalau kita lihat dari yang dilakukan oleh Bjorka ini, dia well equipment dan kemudian dia well educated nih orangnya ya, Mbak ya. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya itu dan orangnya sangat aware dengan berbagai persoalan-persoalan politik. Kalau lihat profil Agung ini yang disampaikan orang tuanya ini menjauh banget gitu. Nah, jadi ini ya saya kira mesti hati-hati ya polisi melakukan itu karena kalau tidak ini nanti akan jadi semakin bahwa bahan bercandaan dan orang juga makin nggak percaya. Itu yang lebih bahaya sih. Iya. Cuma ketawa-ketawain nggak apa-apa, kalau makin nggak percaya itu saya kira berbahaya. Iya, karena Bjorka sendiri juga kemudian dia bercanda ya, postingannya dia yang bercanda, dia mengatakan bahwa kemarin adalah Cirebon, terus kemudian sekarang adalah Madiun, besok Bjorka ada di mana ya, begitu. Karena memang dikatakan sebelumnya, apalagi oleh Pak Mahfud MD bahwa lokasinya, jati dirinya dan sebagainya itu sudah diketahui, jadi hanya tinggal melacak saja dan kemudian menangkap dia. Tapi kok yang ditangkap malah tukang es gitu. Jadi ada juga itu netizen yang mengatakan bukan tukang bakso gitu. Iya, karena bahkan ini karena dia disangka Bjorka, mungkin dia tukang burjo begitu. Ada yang mengatakan demikian karena mirip-mirip gitu. Ya. Oke. Saya kira fenomena Bjorka ini masih akan terus menarik ya kalau kita ikuti ya, Mbak ya. Nah, kita bahas yang terakhir deh ya. Berarti kita ngomongin soal Putri Sambo. Bukan Putri Sambo ya, soal Sambo. Saya melihat sekarang yang jadi fokus berikan Ricky Rijal ya sekarang yang justru jadi fokus ya karena dari ini dia melengkapi mosaik yang ada sekarang ini ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas Ersu. Saya lihat kemudian ada juga sindiran gitu ya dari Kamarudin. Ini muncul lagi nih Bang Kamarudin karena sebelumnya kan pengacara-pengacara dia yang lain yang junior gitu ya memberikan kesempatan pengalaman itu biasa bagi pengacara. Dan kemudian Bang Kamarudin mengatakan bahwa orang yang bersembunyi di belakang kulkas menurut skenario pertama kan demikian. Orang yang bersembunyi di belakang kulkas saja dapat 500 juta, masa yang lain-lain nggak dapat segitu. Nah, dia merujuk kepada yang lain-lain dan dia menunjuk, saya tidak berani menyebutkan namanya, tapi bisa dilihat di akunnya Uya Kuya, begitu dia diwawancara Mas Hersu 1 jam lebih, dia menyebutkan nama seorang anggota DPR dan ketua komisi juga sebagai yang dituduh sama dia menerima begitu, menerima hal itu sehingga kemudian dia termasuk di bagian yang membela Sambo. Dia juga yang mengatakan bahwa perkembangan terakhir kan hasil uji balistik oleh Komnas HAM itu ternyata ada 3 ya Mas Hersu pistolnya. Iya ada 3 senjata yang kata Mas Hersu, makanya kemungkinan kan menurut Komnas HAM Bu Putri ya sebagai penembak ketiga. Penembak ketiga ini menarik karena senjatanya kalau selama ini kan kita cuma dengar adanya Glock, adanya HS berapa 19 atau HS 9 sih saya lupa HS 9 ya. HS 9. Karena yang terbaru apa Ruger ya? Iya Luger, iya. Itu kategori senjata laras pendek semua ya Mas Hersu pistol ya. Iya. Pistol lah orang gampang jenis pistol. Dan dari hasil uji balistiknya ternyata ada jadi ada lebih dari 2 senjata di situ ya. Iya betul dan menurut Kamarudin ada kemungkinan itu adalah koleksi dari Sambo sendiri begitu yang bisa jadi itu didapatkan dari orang tuanya begitu. Karena orang tuanya adalah juga seorang jenderal polisi. Walaupun sejauh ini kita tahu banyak yang mengatakan itu orang tua kandung atau bukan gitu, tapi artinya dia ada di keluarga tersebut gitu. Ya, tapi artinya apa sebenarnya? Fakta-fakta baru yang bermunculan segala macam itu saya kira semakin menegaskan bahwa kekhawatiran publik itu nggak berlebihan, gitu bahwa Sambo itu bisa fight back, gitu. Atau Sambo ini kalau kita tidak dikawal oleh publik, ya ini lama-lama kasus ini juga akan menghilang begitu saja, gitu. Karena apa? Karena memang ada problem yang serius di kalangan internal kepolisian, gitu, bahwa Sambo memang punya kekaisaran gitu, tapi sebagai kaisar ternyata dia juga punya kakak pembina gitu. Jadi kan itu betapa
betapa ininya ya, betapa complicatednya sebenarnya persoalan yang tengah dihadapi oleh Kapolri saat ini gitu. Iya iya betul Mas Herssu. Bahkan untuk sidang kode etik itu kan seharusnya dia hanya diberikan waktu kalau tidak salah 3 hari ya untuk mengajukan Iya. banding. Tapi ternyata dia baru mengajukan banding itu kemarin dan ternyata tetap diterima begitu. Nah itu kan juga dipertanyakan seharusnya kalau seandainya ditolak ya sudah itu inkrah ya Ya, untuk ya. PTDH tersebut begitu. Ya, ya, dan kemarin juga Pak Gatot Nurmantio misalnya mengingatkan gitu bahwa meskipun ada prosedur bahwa setelah pemberian tidak dengan hormat orang kemudian mengajukan banding dan kemudian ditetapkan, ternyata ada peraturan polisi atau peraturan Kapolri ini nomor 7 tahun 2022 yang memungkinkan setelah 3 tahun itu ditinjau kembali. Nah ini kan agak itu jadi yang begini-begini ini yang menurut saya banyak membuat orang jadi khawatir gitu. Padahal kita kan berharap bahwa sebenarnya peristiwa ini bisa menjadi momentum bersih-bersih di internal kepolisian gitu. Tapi kan orang selalu ngomong ya gimana mau bersihin kalau Pak Kasapunya kotor kan gitu. Itu jadi ya repot gitu bahwa kemudian sejauh ini bisa sampai kemudian melibatkan sejumlah perwira yang dipecat, kemudian yang ditempatkan di tempat khusus atau ditahan dan sebagainya. Ya itu mau nggak mau itu merupakan tekanan publik yang diamplifikasi kemudian oleh politisi dalam hal ini Pak Mahfud MD, Pak Jokowi gitu ya. Betul. Kalau peristiwa ini tidak diawasi oleh publik ya itu diselesaikan saja atau istilahnya yang sering kita kenal sebagai 86 saja gitu. Iya, 86 alias oke gitu ya. Ya. Itu saja kali ya Mas Herssu perkembangan di Sambo. Yang lainnya karena masih berlangsung ya sidang kode etik itu masih berlangsung, terus kemudian juga kita masih belum ada tersangka baru, hanya orang terus mempertanyakan mengenai Ibu Putri yang sampai saat ini belum ditangkap dan juga mengenai Fahmi Alamsyah yang sampai saat ini tidak diproses. Itu aneh sekali karena dari pihak kepolisian sendiri yang ternyata kan ada juga polisi perempuan yang di sidang etik, padahal dia hanya pelanggaran administrasi, dia tidak ikut menentang, tidak ikut membuat skenario, itu sudah diproses begitu. Sementara di demosi ya, bukan dia ya kena hukuman. Di demosi betul. Nah, sementara ini Fahmi Alamsyah yang sudah jelas-jelas begitu melakukan itu, bahkan dia sudah dikeluarkan atau dia mengundurkan diri begitu ya, tapi didesak keluar oleh teman-teman yang bahkan diusir, di-delete, di-remove ya dari anggota WA penasehat Kapolri gitu, penasehat ahli begitu. Tapi kok sampai sekarang ini tidak diproses, ini luar biasa. Nah, kakak pembina itu tadi. Ya, masih banyak catatan tentang kasus Sambo ini jangan dianggap selesai, bahwa persoalan pidananya sudah selesai, karena ada kasus yang jauh lebih besar dari soal kasus pidana itu, yakni persoalan yang disebut orang sebagai mafia di tubuh kepolisian ya. Saya Herssu Arif dari Forum News Network mengucapkan. Dan saya Andi Beta. Nah, saya mengucapkan happy weekend. Happy weekend ya Mbak. Ini dan sampai ketemu lagi kita di hari Senin ya, dan jangan lupa tetap salam 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herssu sudah mau buru-buru weekend. Oke, selamat hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.